Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Marlinda Karunia Dwananta. Saya di sini akan menjelaskan Direct Fourier pada matematika teknik. Persamaan Direct Fourier. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini terdapat contoh grafik segitiga yang satu periodenya itu sama dengan 1. Nah, garis ke-6 ini bernilai 1. Nah, kita di sini disuruh untuk memplot penjumlahan Direct Fourier sampai suku ke-8. Di sini ada rumus umum dari Direct Fourier, yaitu Ft sama dengan A0 plus sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga dalam kurung An kali cos Np per L T plus Bn kali sin Np per L T. Pb ini didapatkan dari 8 di sini. Nah, kita cari L-nya. L sama dengan P per 2 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Untuk mencari Bn sama dengan 1 per L integral L batas atas L batas bawah min L Ft kali sin Np per L T dt. Untuk mencari B0 sama dengan 1 per 4 integral batas atas 4 batas bawah min 4 Ft dt sama dengan 1 per 4 T dengan integral di sini kita masukkan di sini 4 min 4. Lalu kita sederhanakan menjadi 1 per 4 dalam kurung 4 kurangi minus 4 sama dengan 2, yaitu 4 minus ketemu minus jadinya plus 8 bagi 4 sama dengan 2. Kemudian kita cari B1 nya. B1 sama dengan 1 per 4 integral batas atas 4 batas bawah min 4 Ft sin Np per L T dt sama dengan 1 per 4 integral 4 batas atas 4 batas bawah min 4 Ft kali sin 1 V per 4 T dt. Nah, karena sama-sama bilangan pecahan, kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya 1 per 4 kali V per 4 integral atasnya 4, bawahnya min 4, Ft kali sin T dt. Ini sama dengan sin V per 16 kali 4 min kurangi min 4 sama dengan sin 2V per 4. Selanjutnya sama seperti B1, di sini kita ganti menjadi 2, yaitu sehingga 1 per 4 kali 2V per 4 integral 4 min 4 Ft sin T dt sama dengan sin 2V per 16 kali 4 kurangi min 4 yang hasilnya sin 4V per 4. Kemudian B3 sama seperti B2, kita ganti 3 di sini menjadi 3 sehingga 1 per 4 kali 3V per 4 integral 4 min 4 Ft sin
T dt sama dengan sin dalam kurung 3V per 16 kali 4 kurangi min 4 yang hasilnya sin 18V per 16 ini bisa dibagi 2 yang hasilnya sin 9V per 8. Kemudian B4 sama dengan 1 per 4 kali 4V per 4 integral 4 min 4 Ft sin T dt sama dengan sin dalam kurung 4V per 16 kali 4 kurangi min 4 sama dengan sin 32V per 16. 32 dibagi 16 sama dengan sin 2V. B5 sama dengan 1 per 1/4 kali 5V per 4 integral 4 min 4 Ft sin T dt. Sin sama dengan sin dalam kurung 5V per 16 kali 4 kurangi min 4 sama dengan sin 40V per 16. Ini dibagi 8 yang sehingga hasilnya sin 5V per 2. Kemudian B6 di sini kita ganti menjadi 6V per 4 T. Kita pindah ruaskan ke kiri agar sama-sama menjadi pecahan, yaitu 1 per 4 kali 6V per 4 integral 4 min 4 Ft sin T dt sama dengan sin 6V per 16 kali 4 kurangi min 4 sama dengan sin 48V per 16 per 8 dibagi 16 sama dengan sin 3V. Selanjutnya B7 di sini kita ganti menjadi 7 yaitu 1 per 4 kali 7V per 4 integral 4 min 4 Ft sin T dt sama dengan sin dalam kurung 7V per 16 kali 4 kurangi min 4 sama dengan sin 56V per 16 sama dengan sin 14V per 4. Di sini B8 kita di sini kita ganti menjadi 8V per 4 T sehingga 1 per 4 kali 8V per 4 integral 4 min 4 Ft sin T dt sama dengan sin dalam kurung 8V per 16 kali 4 min dikurangi min 4 sama dengan sin 64 per 16 64 per 16 sama dengan sin 4V. Sehingga hasil dari semua plotnya, kenapa di sini ada 2 ini dihasilkan dari B0 yang dihasilkan menjadi 2 sehingga jadinya Ft sama dengan 2 dalam kurung sin 2V per 4 ini adalah suku 1, sin 4V per 4 ini suku 2, sin 9V per 8 ini suku 3, sin 2V ini suku 4, sin 5V per 2 ini suku 5, sin 3V ini suku 6, sin 14V per 4 ini suku 7, ini
sin 4V ini adalah suku ke-8. Untuk codingannya akan dijelaskan oleh teman saya, Dani Sarkawi. Nah, setelah melihat analisa perhitungan Jared Fourier yang tadi, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih nantinya dalam bentuk script ini. Nah, di sini saya menggunakan Tony Python yang sudah diinstal plugin NumPy sama Matplotlib. Nah, di sini ada library-nya. Nah, ini tuh fungsi dari import NumPy ini nanti untuk menyediakan struktur data array dan fungsi matematika yang cepat nantinya untuk komputasi numerik. Nah, yang ini nih import Matplotlib nih. Nah, tujuannya untuk mengimpor modul pyplot dari Matplotlib dengan alias PLT. Nah, nanti ini plugin ini nanti dibuat untuk membuat grafik 2 dimensi. Nah, lanjut ke line berikutnya, yaitu A sama dengan 2.0. Nah, ini untuk mendefinisikan amplitudo dasar nantinya di gelombang segitiga, yaitu 2.0. Nah, lanjut ke T, sama seperti yang tadi, yaitu untuk mendefinisikan periode dasar dari gelombang, yaitu T sama dengan 4,0. Nah, ini dalam satuan waktu ya. Lanjut ke line ke-6, itu n_term sama dengan 20. Nah, fungsinya itu untuk menentukan jumlah suku Jared Fourier ganjil nanti hingga suku 20 yang akan dijumlahkan untuk aproksimasi. Nah, lanjut ke line berikutnya. Nah, di sini fungsi dari line 8 pada script ini itu nanti akan membuat array T nanti yang berisi 1000 titik ya, nanti didistribusi merata dari -8 hingga 8. Nah, ini itu adalah sumbu waktu untuk plottingnya. Nah, lanjut ke line selanjutnya. Ini tuh untuk menginisialisasi array ft ini dengan ukuran sama nantinya seperti T. Namun nanti pada setiap elemennya ini diisi dengan nilai 0. Nah, array ini akan menampung hasil penjumlahan tiap suku Fourier. Lanjut ke line berikutnya adalah di sini. Nah, ini memulai loop for sebanyak n terms kali. Nah, ini dari k sama dengan 0 sampai k sama dengan 19. Nantinya untuk menjumlahkan setiap suku Jared Fourier ganjil. Nah, di sini di line selanjutnya itu ada n2 kali k plus 1. Ini tuh untuk menghitung indeks suku ganjil ke k plus 1, nanti yaitu n sama dengan 1, 3, 5 dan seterusnya, nanti hingga suku ganjil yang berkontribusi pada gelombang segitiga. Lanjut, di sini ada koefisien 8. Nah, nanti itu untuk di sini tuh untuk menghitung nilai fungsi. Nah, di sini koefisien ini untuk menghitung koefisien Fourier untuk suku ini. Nah, lanjut ke suku sinus. Nah, di line ini itu berfungsi untuk menghitung nilai fungsi sinusoidal suku ke n, yaitu sin 2pi
2pi kali N kali T per T. Nah, lanjut ke line 19, line terakhirnya. Nah, di sini itu fungsinya itu untuk menambah atau mengakumulasi nantinya suatu Fourier ke array ft tadi setelah love ft itu mendekati untuk gelombang segitiga. Lanjut ke PLT figure. Nah, di sini itu untuk membuat atau membuka jendela gambar baru dengan ukuran ini 10 kali 6 inch atau 6 inci untuk plotting nantinya. Lanjut soal selanjutnya itu PLT plot. Nah, di sini di line 22 ini. Nah, ini itu untuk mengatur menggambar grafik FT nanti dengan T, nanti dengan tabel yang menunjukkan jumlah suku. Nah, lanjut di sini PLT title ini itu untuk membuat judul di atas grafik yang di plotting itu. Nah, di sini saya memberi judul grafik gelombang segitiga dari deret Fourier. Nah, di sini ada PLT X label ini waktu sama PLT Y label ini amplitude. Nah, di sini tuh membeli label. Nah, di sini label X-nya saya beri waktu T dan label Y-nya itu saya beri nama amplitude FT. Ya, nanti pada sumbu X waktu di sumbu Y itu amplitude FT. Lanjut ke line selanjutnya itu PLT grid true. Ini itu untuk membuat grid atau membuat garis kisi nantinya pada grafik. Tujuannya itu untuk memudahkan kita untuk membaca grafik tersebut. Lanjut ke line berikutnya itu ini. Nah, di sini itu untuk menggambar garis horizontal sama garis vertikal nanti pada titik 0 untuk referensi visualnya. Nah, sedangkan ini PLT legend ini untuk menggambar, untuk menampilkan legend atau legenda. Nanti itu legenda itu akan berisi label dari panggilan PLT plot yang di atas tadi. Lanjut ada PLT show. Fungsinya itu untuk menampilkan grafik di layar. Pada titik ini nanti akan keluar gambar dari program ini. Mari kita lihat bentuk plotting dari grafiknya dengan menekan tombol ini run cursor strip atau F5. Nah, di sini keluar garisnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada PLT X label untuk waktu. Nah, di ini sumbu X-nya. Di sini sumbu X-nya terlihat waktu, dan ada sumbu Y itu amplitude FT. Nah, di sini ada terlihat judulnya, di sini legendanya. Nah, beginilah gambar grafik dari deret Fourier tadi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.